warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saya punya jambu kampung. Ini panen terakhir dari saudara saya. Ini no name ya, tidak ada nama atau ID-nya, memang ya jambu merah aja biasanya kami sebut di sini. Jambu merah. Ini sangat manis. Jambunya sangat manis seperti ini ya penampakannya. Ukurannya rata-rata seperti ini. Karena tidak dilakukan penjarangan dan ini pohonnya udah besar sekali. Nah, saudara saya tuh kemarin katanya panen terakhir ini. Panen terakhir. Kalau saya lihat, tapi ini beliau tidak pernah menjual ya. Jadi siapa yang mau boleh ngambil. Ini sudah ada yang busuk juga. Ketuaan ini. Ya, katanya tua ini. Jadi kalau di kampung memang seperti itu ya. Jadi tidak semua itu mesti diperjualbelikan. Saya perkirakan ini di angka 13 bricks ya. Dia mendekati jamu madura hijau yang ditanam biasa di pot itu kan sekitar 14. Jadi ini ada di bawahnya dikit. Kami cukup manis, ini ada asamnya. Kami di kampung dinamakan jambu merah. Karena manis disebut juga merah madu. Bentuknya seperti ini ya, kayak gunung, kayak bukit gitu ya, bukit ini kalau di tempat wisata 30.000 ini laku ya. Jadi peluang nih ya. Kalau saya perkirakan itu bisa sampai 2 kuintal ya. Yang panen terakhir bisa 2 kuintal, karena ini udah berapa kali dipanen. Yang terakhir kemarin saja dibagi-bagi sama tetangganya, sama saudaranya, ini ya masih banyak, apalagi yang jatuh juga banyak. Tidak dilakukan penjarangan ya, di kampung itu kan seperti itu kan, jambu-jambu tuh dibiarkan tumbuh gede gitu, nggak dibentuk pohonnya, nggak dipangkas, nggak begini, biarkan gede. Kemudian dan mereka juga tidak menunggu-nunggu berbuah, seberbuahnya aja ya, kemauan atau sebagaimana dijadwalkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja dia berbuah. Setelah berbuah pun tidak dilakukan penjarangan, tidak juga dilakukan penyemprotan pestisida atau pengambilan hama, tidak. Dan ini ya menurut saya bagus ya. Jadi kalau dijual ya di angka, misalkan kalau laku jelok jambu kampung di angka 15.000 saja udah wah berebut ya. 15.000. Kita di area pantai banyak tempat wisata yang 30.000 tuh masih laku keras. Ini kesempatan bagi Anda yang punya lahan ya, tanam 10 pohon jambu aja. 10 pohon jambu dan Anda pasarkan. Kalau bisa teknologi off season, dibuahkan di luar musim, Anda bisa panen banyak ya, bisa menghasilkan uang dari halaman rumah hanya dengan menanam 1, 2, 3 ya. Kalau bagus ya agak banyak nanamnya. Saya punya tetangga seorang khotib ya,
sekaligus imam. Beliau punya satu pohon jambu kampung juga ya, jambu kampung, dan saya juga mencangkok dari beliau ya bibitnya. Jambunya tuh mirip seperti ini tapi agak ukurannya besar, dan kalau dia sudah matang kehitaman ya, hampir sehitam mutiara hitam. Jambu mutiara hitam, tapi tentu jambunya nggak semanis mutiara hitam ya. Cuman ketika dijual ke tukang rujak biasanya kan, karena ya kalau di kampung kan jarang orang bikin sesuatu yang komersil. Biasanya kalau di depan rumah itu ya, kalau sudah berbuah dibagikan ke tetangga atau kerabat. Nah, namun saat kemarin ya, saya lihat beliau memborongkan ya, diborong dengan cara diborongkan ke tukang rujak. Itu harganya murah sekali, 5.000 karena pohonnya gede banget. Itu hasilnya 4 kuintal itu, satu pohon 4 kuintal. Sama yang kecil-kecilnya ya, 4 kuintal itu 2 kali panen. Pertama 2,5 kuintal, kemudian panenan yang kedua itu 1,5 kuintal, jadi sekitar 4 kuintalan ya, lebih, belum yang dibagi-bagikan sama tetangga. Dan itu berbuah terus ya, jadi walaupun ya karena dia juga merawatnya bagus. Itu kalau dikalikan 5.000 aja udah berapa? 4 kali 5 lumayan 2 juta ya, 2 juta. Dan si emangnya itu yang membeli jambu dari beliau itu menjualnya di harga 10.000, itu lumayan tuh ya, penjualnya untungnya banyak juga, 2 juta untungnya ya. Si pemilik pohonnya juga 2 juta. Saya dan teman-teman saya yang hobi jambu juga sekaligus tetangganya mencangkok dari beliau. Saya mencangkok banyak sekali. Kemudian kemarin sebelum saya bikin channel ini ya, sebelum upload ya video ini, kurang lebih 1 tahun ke belakang ya, saya itu pernah mencangkok, tapi bukan untuk saya hitung ada 30 cangkokan, tapi karena saya ada urusan keluar kota selama kurang lebih 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun sama sekarang, sampai saat video ini saya buat itu. Jadi bibit-bibit cangkokan itu sudah tersebar ke tetangga, kerabat, bahkan udah sampai ke luar kecamatan kami. Jadi berkah itu yang punya pohon jambu. Nah di sini saya jadi terpacu juga, wah ini Pak Ustadz kok kebaikannya banyak ya. Saya yang dapat cangkokan dari beliau saja merasa terkesan ya, ini pahala beliau. Ini kan pohonnya sekarang juga sudah tumbuh, saya sudah sambung juga dengan mutiara hitam. Kalau saya ini tumbuhkan nanti kemudian menjadi ladang bisnis buat saya juga, yang lainnya juga menjual jambu dari pohon yang asalnya sama dari Pak Ustadznya, pasti kan kebaikannya bertambah-tambah terus tuh. Makanya saya jadi semangat untuk menanam ya, bukan semata-mata untuk bisnis nih ya, banyak sih dalam satu penanaman, kadang-kadang jadi banyak tujuan dan manfaat juga banyak. Ini jadi jambu walaupun dulunya ya nggak diperjualbelikan, bahkan sampai sekarang juga yang menanam itu gak mesti harus berbisnis. Kebaikan itu bisa dilakukan selain jalur bisnis atau mencari rezeki halal. Dengan menanam jambu kita bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dari halaman depan rumah atau halaman di belakang rumah kita. Oke, jangan biarkan tanah Anda kosong menganggur. Maksimalkan dan manfaatkan untuk mendapatkan rezeki halal dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan jalan budidaya ya, beternak, petani, dan dia mengupayakan datangnya rezeki halal dengan cara-cara yang baik, hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian sahabat, mohon maaf bila banyak kata yang salah. Saya cuma sharing bahwa ya ini jambu kampung saja lakunya udah 30.000, apalagi jambu yang berkualitas.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.